Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, saat tidur tubuh akan beristirahat sepanjang malam. Jiwa raga kita akan beristirahat dari kegiatan yang telah dilakukan. Ada beberapa anjuran untuk umat muslim ketika sebelum tidur, seperti menghadap kiblat saat tidur. Disarankan menggosok gigi dan berwudu, sehingga senantiasa terjaga dalam keadaan suci, sehingga akan berada dalam kondisi bersih ketika seandainya menemui kematian pada saat tidur. Jika tidur disebut juga mati kecil, kemanakah ruh manusia saat tidur? Benarkah ketika sujud ruh akan mengalami kematian kecil dan meninggalkan tubuh saat tidur? Benarkah ketika itu ruh sujud di bawah arsy? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Sahabat muslim, ruh memang menjadi persoalan yang gaib, sehingga manusia hanya bisa tahu dari firman Allah dan sunnahnya Rasul. Informasi-informasi tentang ruh hanya berada di kedua acuan tersebut. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42 tentang ruh yang paling utama dan pertama kali, yang berbunyi, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Dalam firman Allah tersebut, Allah menggunakan kata nafs untuk manusia yang tidur, bukan ruh. Sehingga yang digenggam Allah saat manusia tidur adalah nafs, bukan ruh. Sedangkan manusia yang mati akan digenggam jiwa dan ruhnya sekaligus. Ada sebagian ulama yang membedakan antara nafs dan ruh. Ruh adalah sesuatu yang dengannya manusia hidup, sementara nafs adalah sesuatu yang dengannya manusia berakal. Sehingga ketika seorang tidur, Allah akan menggenggam jiwanya, namun tidak mengambil ruhnya. Dan ruh itu tidak akan diambil oleh Allah kecuali ketika datang kematian. Namun, beberapa ulama juga berpendapat bahwa nafs dan ruh adalah satu. Hanya saja, nafs adalah kata ganti perempuan, sementara ruh berkategori laki-laki. Lalu apakah benar ruh orang yang tidur akan terbang ke angkasa dan sujud di bawah arsy hingga terbangun dari tidurnya? Menurut Syekh Dr. Muhammad Matar Salim Al-Ka'bi, seorang dari Majelis Fatwa Uni Emirat Arab, mengatakan, jika memang ada riwayat yang menjelaskan bahwa tidur dalam keadaan suci akan menjadikan ruh naik ke langit dan bersujud di bawah arsy, dan surga tertinggi adalah berada di bawah arsy, karena surga tertinggi adalah surga Firdaus yang beratapkan arsy Allah. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ruh-ruh naik dalam tidurnya ke langit, kemudian diperintahkan untuk sujud di bawah arsy. Maka barang siapa yang tidur dalam tidurnya ke langit, kemudian diperintahkan untuk sujud di bawah arsy, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka ruhnya akan sujud di bawah arsy. Dan barang siapa yang tidur dalam keadaan tidak suci, maka sujudnya jauh dari arsy. Riwayat Al-Baihaqi tersebut termasuk mauquf, artinya disandarkan kepada sahabat Nabi, baik ucapan maupun perbuatannya. Dan ulama menjadikan riwayat Al-Baihaqi itu menjadi hujah atau dalil, dan kita hanya bisa mengikuti jejaknya. Sebagai muslim boleh mengikuti jejak mereka dan meyakini bahwa ruh orang yang tertidur akan sujud di bawah arsy. Namun boleh juga menolak untuk menerima periwayatan tersebut, asalkan punya rujukan ulama muhaddis yang menolaknya. Sahabat muslim, karena ruh adalah masalah gaib yang tidak bisa dilihat dan dirasakan dengan kasat mata, maka harus berhati-hati untuk membahasnya. Tidak boleh berpendapat tanpa dalil, dan lebih baik fokus pada masalah akidah yang lainnya, seperti menjalankan amalan-amalan dan sunnahnya sebelum tidur, seperti berwudu dan membaca doa agar terhindar dari segala macam bahaya dan penyakit.
membaca surat Al-Mu'awwizatain dan sebagainya, sehingga kita akan berada dalam keadaan suci dan bersih ketika tidur. Selain itu, Nabi Muhammad juga bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya, kemudian kembali lagi, hendaknya ia mengibas-ibaskan kainnya 3 kali sebelum tidur pada tempat tidurnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi saat ia meninggalkannya. Dan apabila berbaring, hendaknya ia membaca, dengan menyebut namamu ya Allah, Robku, aku meletakkan lambungku tidur, dan denganmu pula aku mengangkatnya bangun. Apabila engkau menahan diriku mati, sayangilah aku. Namun bila engkau melepaskannya hidup, peliharalah ia sebagaimana engkau telah pelihara dengannya hamba-hambamu yang soleh. Untuk itu, lebih baik berusaha menjalankan sunnahnya. Salah satunya sebelum tidur, karena jika berada dalam keadaan bersih, maka ruh bisa naik ke ars, tempat paling atas yang juga atap dari surga Firdaus. Dan juga karena kita tidak tahu kapankah kita akan dipanggil oleh Allah. Akan sangat baik jika ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang bersih dan suci. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.